Ramasi darahmu. Kami sangat yakin dan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan mari Roh Kudus bicara buat kami. Our great God, Jesus. Tuntun kami, terobosi kami Tuhan. Glorify your name. Tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami perlu akan firman-Mu, kami perlu akan pribadi-Mu. Untuk menuntun kami, untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Saya menyapa yang nonton dari manapun saudara berada. Happy Sunday to all of you. Kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Amsal pasal yang ke-22. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Pastor Michael, yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara pada hari ini. Amsal pasal yang ke-22, ayatnya yang pertama. Amsal 22, ayat yang pertama, Alkitab catat begini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kalau saudara senang judul khotbah saya hari ini adalah warisan. Bahasa Inggrisnya legacy. Ya, warisan. Saya mau cerita sedikit tentang papa saya. Papa saya, buat saya, dia adalah the most romantic husband in this world. Ya, papa saya. Drakor-drakor lewat sama papa saya. Oke, pria-pria Korea itu lewat sama papa saya. Papa saya adalah seorang suami, kalau mama saya pergi keluar kota, 1 malam atau 2 malam, dan waktu mama saya kembali, papa saya adalah tipe suami yang selalu kasih bunga di rumah. Tulisannya, welcome home, I miss you. Bayangin, 44 tahun, ya mereka menikah, setiap mama keluar kota, pulang ke rumah, selalu ada bunga. Gak ada kan di drakor? Cuman ada di rumah saya. Cuman papa saya yang buat seperti itu. So, in my eyes, papa saya adalah the most romantic husband in this world. Dan dia adalah seorang yang sangat-sangat warm. Kadang-kadang saya nggak ada di rumah, teman-teman saya telepon saya, Jess ada di rumah nggak? Nggak ada. Ada siapa di rumah? Ada papa. Go ke rumah lo ya. Bayangin saya nggak ada, teman saya, ya saya nggak ada, mereka tetap mau ke rumah, cuman karena mau ketemu papa saya. Nah, tahun 2010 kemarin, dia dipanggil sama Tuhan. Dan ternyata kita menemukan, papa kami ini adalah seorang yang nggak bisa di-track sama FBI. Karena apa? Dia kartu ATM aja dia nggak punya. Dia nggak punya. Segala macam yang berhubungan dengan gadget, dia nggak punya sama sekali. Dan ternyata kita menemukan waktu dia dipanggil sama Tuhan, dia adalah pria yang sangat-sangat sederhana hidupnya. Dan waktu dia meninggal, kita sangat-sangat kaget. Yang ngelayat dia itu dari tukang pos sampai konglomerat. Dan waktu kita ke makam, ya ke tempat dia dimakamkan, itu ada 1.000 orang yang ikut antrin. Ternyata papa saya meninggalkan warisan teladan yang sangat luar biasa. Dia nggak ninggalin banyak aset, dia nggak ninggalin banyak tabungan, oke? Tapi yang dia tinggalkan sebagai warisan adalah nama baik yang luar biasa. Sampai waktu tukang pos aja datang, tukang sampah datang, mereka cuma bilang,
papa ini ya, bapak ini adalah orang yang luar biasa. Tanpa keluarga mengetahui, dia bayarin anak-anak kami untuk sekolah. Ternyata Amsal 22 ini adalah ayat yang tepat kalau kita berpikir tentang warisan. Gak apa-apa kita punya asuransi, gak apa-apa kita punya deposito, tapi warisan paling luar biasa adalah nama baik kita. Untuk anak-anak kita. Branding kita ya harus lewat karakter, saudara. Bukan lewat merek-merek yang ada di dunia ini. Gak apa-apa kita mau pakai merek kalau bisa beli gak apa-apa. Tapi personal branding paling luar biasa untuk kita wariskan ke anak-anak cucu kita adalah karakter kita. Nama baik kita. Ingat baik-baik saudara. Saudara mahal bukan karena merek-merek yang saudara pakai. Tapi kita mahal karena kita ditebus pakai darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus kita sendiri. Kita udah mahal, ya, gak perlu ditacap sama ini, itu, dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat kita jadi, oh saya mahal karena merek yang saya pakai. Enggak, kita udah mahal karena kita ditebus pakai darah yang mahal. Kalau waktu memungkinkan, saya akan kasih 3 cerita buat saudara pada pagi hari ini. Kita akan mulai yang pertama dulu ya, 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, itu judulnya minyak seorang janda. Alkitab catat begini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, Elisa. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jadi di suatu zaman, di zamannya Elisa ini emang terjadi kemiskinan yang sangat luar biasa. Dan kita semua tahu kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, Elisa ini punya school of prophetic, punya sekolah kenabian. Dan banyak sekali murid-muridnya. Dan dari murid-muridnya Elisa ini ada yang menikah dan akhirnya punya anak, punya keturunan. Dan cerita ini menceritakan hari itu seorang istri dari muridnya Elisa mendatangi Elisa karena suaminya sudah meninggal. Dan dia dengan jelas katakan buat Elisa bahwa suamiku adalah orang yang takut akan Tuhan. Oke, takut akan Tuhan. Tapi tiba-tiba kalimat sesudahnya dia mengatakan, tapi sekarang tukang penagih hutang sudah datang untuk mengambil anak-anakku menjadi budaknya. Coba saudara pikirin baik-baik. Takut akan Tuhan, tapi ngutang. Kira-kira kalau terjadi sekarang gimana ya? Hah? Katanya takut sama Tuhan, kok ngutang? Ya, katanya cinta sama Tuhan, kok pinjem-pinjem duit? Kita akan branding orang ini menjadi seperti itu. Kita mungkin gak respect lagi kalau ada nabi yang seperti itu. Ya, kita mungkin hilang rasa hormat kita sama seorang nabi yang ngutang. Oke? Tapi kalau saudara pelajari,
baik-baik dari cerita ini. Ternyata kita selalu pengen brandingnya begini. Ternyata nabi ini meninggalkan warisan itu hutang. Tapi kalau saudara baca baik-baik cerita ini, ternyata nabi ini meninggalkan warisan takut akan Tuhan yang luar biasa kepada istri dan anak-anaknya. Kita seringkali memframing orang lewat musim yang sedang mereka lalui. Saya mau yakinkan GSJS di Pakuan Mall. Jangan pernah menghakimi orang atau menghakimi diri sendiri dari musim yang sedang kita lalui. Saya ulang. Jangan pernah menghakimi orang lain. Jangan pernah menuduh diri sendiri dari musim yang sedang kita lalui. Mungkin hari ini saudara yang sedang nonton dari manapun, saudara yang sedang hadir di tempat ini, mungkin saudara lagi melewati musim-musim lagi gak enak. Ya, mungkin saudara mesti ngutang. Ya, mungkin saudara lagi bangkrut. Mungkin saudara harus menghadapi ayah saudara, anak saudara terkena penyakit tertentu. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah menuduh diri kita ya dari musim yang sedang kita lalui. Karena saya mau yakinkan saudara-saudara, Tuhan Yesus selalu berjalan di setiap musim kehidupan saudara dan saya. Dia berjalan dengan saudara dan saya. Jangan pernah nuduh diri kita. Jangan pernah nuduh orang lain dari musim yang sedang dia lewati. Jangan pernah memframing orang dari musim masa lalunya. Oh, itu orang selingkuh padahal udah 20 tahun lalu. Jangan pernah menghakimi siapapun. Yang saya mau jelaskan buat saudara, jangan pernah menuduh diri kita. Ingat baik-baik, setiap musim akan membuat kita mahir. Betul apa betul? Di Indonesia cuma ada dua, musim hujan sama kemarau. Kalau saudara masuk di negara-negara yang ada musim salju, musim dingin, kita ini mesti adjustment. Ya, musim dingin kita mesti mempersiapkan baju, fashion kita mesti beda, sepatu kita mesti beda, kita mesti pakai kupluk, mesti pakai kaos tangan dan lain sebagainya. Dan saudara mesti tahu, setiap rumah tangga selalu harus melewati 4 musim. Betul apa betul? Kadang-kadang mesti lewati musim panas, ya. Kadang-kadang mesti lewatin musim gugur. Kadang-kadang mesti lewatin musim dingin. Pernah lewatin musim dingin? Ya. Suami dingin, istri dingin, pernah lewatin? Kok belaga nggak tahu? Kadang-kadang datang juga musim spring, berbunga-bunga. Bunga deposito. Nggak ada yang amin kalau gini-gini ya. Kita harus lewatin banyak musim dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan mengizinkan musim adalah kita adjustment. Kita jadi mahir dimanapun musim yang Tuhan tempatkan kita. Jangan pernah menghakimi orang yang bajunya tebal karena saudara pakai baju berenang. Gak bisa. Makanya sekali lagi jangan pernah memframing, menghakimi orang, menuduh seseorang, menuduh diri sendiri dari musim yang sedang kita lewati. Nabi ini, dia mengajarkan, dia meninggalkan warisan takut akan Tuhan buat istri dan anak-anaknya. Saya percaya kalau Nabi ini tidak meninggalkan takut akan Tuhan sebagai warisan. Ini istri gak mungkin, ya, dia gak mungkin nuangin minyak, gak mungkin. Imannya pasti gak bekerja. Ya, it didn't work buat si istri ini. Pasti gak kerja imannya. Tapi karena sang nabi ini meninggalkan warisan yang luar biasa. Bukan deposito, ya, bukan asuransi, tapi warisan yang ditinggalkan adalah takut akan Tuhan. Percaya akan Tuhan. Ternyata nabi ini adalah seorang yang luar biasa. Pria yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya hutang mereka lunas dan mereka bisa hidup dari lebihnya. Surplus. Saudara mungkin lagi mengalami hutang juga. Musim yang namanya berhutang dengan orang lain. Saya tahu banget. Itu menyebalkan. Ya. Rasanya pengen mati aja rasanya kalau ada hutang kan. Ya. Kok belaga bego?
Rasanya pengen kabur dari situasi itu. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau saudara sedang terjerat hutang, baca Amsal pasal yang 6, kita nggak ada waktu untuk membahasnya. Baca itu nanti di rumah. Jangan pernah lari dari keadaan, hadapi. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mulai cek baik-baik apa yang saudara punya. Sama seperti cerita ini. Apa yang kalian punya di rumah? Ternyata cuma buli-buli saja. Yang isinya tinggal minyak sedikit banget. Dan Elisa katakan buat janda ini, tuangkan minyak. Tuangkan, kalau habis buli, minta sama tetangga. Ya. Dan akhirnya mujizat terjadi. Saya percaya, mujizat pemulihan keuangan juga akan terjadi untuk saudara-saudara. Jangan kabur kuncinya. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin saudara lagi terlibat pinjol. Ya, saudara diteror. Jangan pernah kabur, saudara. Hadapi. Hadapi. Saya percaya Tuhan Yesus kita nggak tinggal diem. Dia akan bela saudara. Dia akan bela orang-orang yang takut akan dia. Sama seperti cerita ini. Ternyata Nabi ini meninggalkan warisan yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Takut akan Tuhan. Nah sekarang, cerita yang kedua. 2 Samuel. Pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-27. Ini cerita tentang Absalom. 2 Samuel 14, ayat 27. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Kita semua tahu bahwa Absalom ini adalah anak daripada raja yang cukup terkenal, Raja Daud. Dan kalau saudara baca cerita Daud dan Absalom, Absalom ternyata ini adalah anak dari Raja Daud, dari istri ketiga. Nama ibunya Maaka. Oke? Dan Absalom ini sangat disayang sama papanya, Raja Daud. Tapi kalau saudara baca secara detail cerita daripada Absalom, ternyata pria ini terluka karena adiknya diperkosa sama kakak tirinya. Oke, kalau saudara baca nanti ceritanya. Dan ternyata rasa luka ini tidak dibenarin, ya, tidak diobatin secara benar gitu loh. Ya, Absalom. Dia terluka dan dia bawa luka ini, ya, for the rest of his life. Absalom. Dan akhirnya dia mulai menghasut bangsa Israel untuk sampai di gerbang tidak ketemu dengan Raja Daud untuk konsultasi dengan dia. Dan ternyata Absalom ini ya mengidap penyakit namanya Narcissistic Personal Disorder, NPD. Dan saudara mesti tahu penyakit ini lagi beredar di mana-mana, di GSJS Pakuan nggak ada. Penyakit ini mengerikan saudara. Namanya playing victim. Dan ini terjadi sama Absalom. Dan orang bisa playing victim itu karena sakit hati. Nah karena nggak dibenerin ini sakit hatinya, karena adiknya diperkosa sama kakak tirinya, akhirnya sakit hati ini berubah jadi sakit jiwa. Dan orang-orang yang jiwanya terluka, biasanya mulai mengidap penyakit ini, narsistik. Jadi narsistik itu bukan orang yang senang foto ya saudara. Bukan. Jadi kalau saudara senang foto, senang selfie nggak apa-apa, lanjutkan. Ya, lanjutkan, saudara mau gaya kayak foto model silahkan. Karena narsistik bukan itu artinya. Narsistik adalah orang yang senang dipuja-puja. Dengan apa? Dengan playing victim. Nah kalau saudara baca kisah lengkapnya Absalom, dia menghasut rakyat Israel untuk berpindah konsultasi hukum sama dia. Dengan cara apa? Playing victim. Oh raja sibuk sama saya aja. Jual nama papanya supaya orang-orang tertarik sama dia. Ya, menjatuhkan papanya untuk orang-orang tertarik sama dia. Penyakit ini, let me tell you, lagi terjadi di mana-mana. Di Jakarta banyak banget. Di pemerintahan kita ada. Ya, orang-orang yang narsistik.
menjatuhkan orang lain untuk menaikkan dirinya. Menfitnah orang lain untuk menaikkan dirinya. Dalam keluarga juga ada orang-orang yang mengidap penyakit ini. Makanya saya di Jakarta, saudara, saya lagi collab sama banyak psikolog. Karena saya menemukan banyak banget orang Kristen. Ya, habis tubuhnya dipakai buat dosa nih. Dan waktu dia encounter dengan Tuhan Yesus, dia berbalik kepada Tuhan Yesus, dia langsung lompat ke hal-hal rohani. Apa yang dilompatin? Jiwanya. Jiwanya nggak pernah diberesin, nggak pernah dibenerin. Ya, jiwanya ternyata tetap terluka dari masa lalu, ya, dari waktu-waktu dia masih bikin dosa. Jiwanya terluka. Dan waktu dia terima Tuhan Yesus, dia langsung mau lompat ke hal yang spiritual. Makanya banyak banget orang-orang di dalam gereja, rohani sih, tapi sakit jiwa. GS nggak ada. Banyak banget saya ketemu kayak gini. Banyak banget orang yang rohani sih, pelayanan sih, rajin gereja sih, ya, tapi kekanak-kanakan, childish, egois, dan seterusnya. Karena apa? Jiwanya nggak pernah dibenerin. Dan kita seringkali orang gereja salah juga sih. Kalau ada orang lagi sakit jiwa gitu ya, kita pikir itu aib banget di Indonesia. Makanya kita nggak berani speak up, kita nggak berani ngomong. Kita pikir kalau sakit jiwa itu urusannya sama rumah sakit jiwa, orang gila. Ternyata banyak banget kasus seperti Hana di dalam Alkitab. Waktu dia komat kamit, Imam Eli bilang dia perempuan mabok. Dan itu terjadi sampai hari ini. Waktu kita sakit hati, kita udah doa aja. Kita lagi sedih, udah doa aja. Nggak bisa kayak gitu. Contoh, kita lagi di funeral, di pemakaman. Ya, ada yang sedih, ada yang nangis. Gak usah nangis lah. Gak boleh loh digituin orang. Kalau dia lagi nangis, let him or let her cry. It's okay to not okay. It's okay. Tapi seringkali kita di gereja, kita diajarin untuk main sandiwara. Kita lagi not okay, tapi I'm okay. Saya ini, puji Tuhan, bawa nama Tuhan lagi. Dan jiwa kita nggak pernah dibenerin, akhirnya muncullah generasi yang namanya generasi narsistik, personal disorder. Di Alkitab udah ada, Absalom. Bayangin, anaknya Daud ini, saking gantengnya, orang-orang bilang dia cantik. Pernah ketemu cowok saking gantengnya cantik? Pastor Michael? Enggak ya, dia ganteng doang. Absalom sampai dibilang cantik. Rambutnya beratnya 200 shikal. Oke? Dan dia menghasut orang-orang Israel untuk menjatuhkan bapaknya. Dia rencana kudeta akhirnya kan, untuk menjatuhkan Raja Daud. Dan saudara mesti tahu penyakit seperti ini masih ada di dalam gereja, masih ada di antara society kita. NPD, be careful with this. Be careful with this issue. Ada di keluarga kita. Ada di anak-anak kita. Lewat mimbar ini saya mau terima kasih buat Zillennials, ya, Gen Z. Karena generasi Z ini mereka yang mulai speak up tentang mental health. Mereka yang mulai bersuara tentang mental illness. So, boleh kasih tepuk tangan buat anak-anak kita? Mereka yang bersuara. Orang-orang tua kita enggak kan? Enggak ada awareness soal ginian. Jiwa kita mesti sehat. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa dan roh saudara. Tubuh kita nanti akan berubah jadi tubuh kemuliaan. Tapi jangan sampai jiwa kita itu kekanak-kanakan karena nggak pernah diberesin. Nggak pernah dibenerin. Ya, kita terus simpen luka lama yang nggak pernah diberesin. Ini ingat baik-baik. It's okay to not okay. It's okay banget. Cari teman-teman yang bisa diajak ngobrol.
Cari orang-orang yang saudara bisa speak up. Cari baik-baik. Untuk apa? Jiwa kita bisa pulih. Jangan sampai jiwa kita itu menggerogoti kita. Kelihatannya rohani, tapi jiwa kita ini rotting, membusuk di dalam. Karena kita nggak pernah urusin. Kita lihat 2 Samuel 18, ayat yang ke-18. Tadi Absalom punya anak ya. 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 2 Samuel 18 ayat yang ke-18. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu atau monumen yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku apa saudara? Tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Ironik sekali. Dia punya 4 anak. Tapi selama hidupnya waktu dia lari, dia jadi fugitif karena dia dikejar sama tentaranya Daud. Dia ternyata mendirikan sebuah monumen. Karena dalam benaknya, dalam pikirannya mengatakan, saya nggak punya anak laki-laki untuk melanjutkan namaku. Ternyata warisan yang ditinggalkan sama Absalom adalah warisan nama buruk. Nama baik akan menghasilkan movement. Anak-anak kita akan bangga sama kita. Carrying our name. Ya. Saya percaya nanti anaknya Pastor Michael akan bangga. Punya nama Gunawan di belakangnya. Ya. Saya percaya anak-anak saudara juga akan bangga sama nama saudara. Bukan karena mainan yang saudara beliin. Bukan karena harta yang saudara kasih. Bukan karena deposito. Bukan karena itu semua. Sekali lagi itu semua boleh ya. Tapi mereka bangga karena saudara selalu jadi teladan buat mereka. Itu yang dibanggain sama anak-anak kita. Absalom gak jadi kebanggaan buat anak-anaknya, makanya dia bangun tugu. Nama buruk cuman create monument. Nama baik creates movement. Saya percaya nama keluarga saudara akan terus berlanjut. Kalau saudara meninggalkan warisan yang namanya adalah nama baik. Tinggalkan itu buat anak-anak saudara. Nah saya mau tanya sama saudara, apa sih yang ditinggalin Yesus buat kita? Namanya, bukan? Yesus gak kasih deposito buat saudara kan? Ya, Yesus gak kasih asuransi buat saudara. Yang dia tinggalin cuma namanya. Dan saya percaya lewat nama Yesus segala sakit penyakit bisa disembuhkan. Lewat nama Yesus keluarga saudara bisa dipulihkan. Itu warisannya Tuhan Yesus buat kita. That's His legacy ya untuk kita semua. Makanya jadi orang Kristen jangan cuma tahu kebaktian saja. Kenal sama nama itu. Undang nama itu. Ya. Karena ingat, kita udah diangkat bukan jadi budak, bukan jadi hamba, tapi jadi ahli waris. Itu warisan yang Yesus tinggalkan buat kita. DNA-nya dia. Ya. Kita anak Allah, itu warisan dari dia untuk saudara dan saya. Nah, berlakulah sebagai anak-anak Allah. Jangan cuma berlaku sebagai orang yang beragama Kristen. Jadilah anak-anak Allah, ahli waris. Tahu cara kerjanya Bapa kita di surga. Tahu cara kerjanya Tuhan Yesus kita gimana. Kalau kita kenal nama itu. Saya ketemu orang Kristen, Pak, rumah saya ada penunggunya, Pak. Gimana sih? Hah? Pak, rumah saya kayaknya lantai 2 belum bersih. Kenapa? ART nggak balik habis mudik. Enggak, Pak. Itu lantai 2 emang ada penunggunya. Saya percaya waktu saudara menggunakan nama Yesus, rumah saudara, setiap sudut, setiap ruangan akan dipenuhi oleh hadirat Tuhan saja. Gak ada penunggu yang lain. Nama itu berkuasa. Yesus gak tinggalin monumen buat saudara dan saya. Bangun monumen bentuknya salib ya, sembah-sembah saya di situ enggak. Karena namanya yang ditinggalkan, yang penuh kuasa itu. Kita bisa moving sampai hari ini. Kita bisa move sampai hari ini. Nama baik creates movement.
nama buruk, cuman menjadikan monumen saja. Seperti Absalom. Pak, saya namanya udah buruk Pak, gimana Pak? Saya dihakimi sama banyak orang Pak. Ya, turun-temurun keluarga saya Pak. Itu selalu Pak, sama aja Pak. Sama kayak Yesus, tapi Yesus baiknya, kita buruknya Pak. Selalu sama aja di keluarga kami Pak. Ngutang semuanya. Kakek saya ngutang, orang tua saya ngutang, dan seterusnya. Kakek saya cerai, orang tua saya cerai, saya kayaknya tahun ini Pak. Cerita ketiga, Lukas 17. Udah tinggal 10 menit saya. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas 17, itu judul perikopnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi ini Yesus lagi traveling ya saudara. Dan waktu dia sampai di perbatasan Samaria dan Galilea, ingat ya, Samaria dan Galilea sebenarnya satu negara saudara, namanya Israel. Tapi orang-orang Yahudi itu gak suka sama orang-orang Samaria, makanya dibikin border. Ya, antara Galilea dengan Samaria. Oke. Nah, waktu Yesus lagi menyusuri itu, tiba-tiba ada sebuah desa, kata Alkitab. Nah, desa ini sampai hari ini tidak ditemukan. Jadi ini disinyalir, ini adalah tempat isolasi orang-orang yang terkena kusta. Saudara masih familiar sama kata isolasi? Kita baru lewatin berapa tahun lalu. Namanya doang beda, isoman. Isolasi mandiri. Isoman zaman kita enak, ada Netflix, pakai wifi, ada GoFood, ya, pesen makan tinggal 24 jam, datang itu makanan. Isoman kita enak zaman sekarang. Orang zaman itu kalau diisolasi, benar-benar diisolasi. Isolated, no wifi, no Netflix, nothing. Gak ada apa-apa. Oke, karena mereka terkena kusta. Lanjut, ayat 13. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, stop dulu sampai di situ ya. Orang Yahudi itu punya aturan, punya budaya, punya adat. Kalau sembuh dari kusta, mesti laporan sama imam-imam. Oke? Nah, waktu mereka ngelihat Yesus ini, 10 orang kusta, mereka teriak, Guru, kasihanilah kami. Yesus kasih instruksi yang kebalik. Ya, Yesus justru bilang gini, coba kalian pergi, tunjukkanlah diri kalian kepada imam-imam. Saya percaya mereka semua adalah Jewish. Dan mereka agak-agak, kok instruksinya beda sama yang kita tahu? Kok beda sama adat kita? Ya, adat yang kita tahu adalah sembuh dulu, baru laporan sama imam-imam. Ini masih sakit, disuruh pergi ke imam-imam. Ya, tapi yang luar biasa, mereka semua ngikutin instruksinya Yesus. Mereka semua pergi dengan tenangnya. Ingat ya saudara ya, doing nothing sama be still adalah dua hal yang berbeda. Gak bikin apa-apa sama menjadi tenang adalah dua hal yang berbeda. Ya, seringkali kita nih nggak bisa tenang, tapi nggak bikin apa-apa. Cuman nggak tenang selalu, anxiety. Nggak tenang doang, tapi do nothing. Nah, mendingan saya ajak saudara, mendingan kita menjadi tenang, ya, supaya apa? Kita bisa berdoa, bisa dengar the higher voice. Daripada kita doing nothing dan tidak tenang. Ini lebih bahaya. Nah 10 orang ini waktu dikasih instruksi sama Tuhan Yesus, dengan tenangnya mereka berjalan ke arah imam-imam. Oke, keren banget nih cerita. Lanjut, ayat 15.
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi antara 10 ini ternyata ada satu orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 10 orang disuruh pergi ke imam-imam. Lagi on the way, semuanya jadi tahir. 9 jalan terus, karena ternyata adat mereka itu melekat banget, harus laporan sama imam-imam. 1, karena orang Samaria, dia balik. Sampai depan Yesus, dia tersungkur dan dia mengucap syukur. Yesus bingung, loh bukannya tadi ada 10 orang, yang 9 kemana? Lalu Yesus melanjutkan, udah kamu coba berdiri, ya pergilah karena imanmu telah menyelamatkan kamu. Saya dari dulu kalau baca cerita ini saya suka bingung. Ini bedanya 9 sama 1 ini apa bedanya? Yang tersungkur dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, bedanya apa sama 9 orang yang tadi? Karena 10-10-nya sembuh. Nah ternyata kunci cerita ini ada di ayat 19. Coba lihat sekali lagi. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Multimedia boleh ditayangin versi KJV, King James. King James. Perhatikan baik-baik. And he said unto him, arise, bahasa Indonesianya benar. Ya, berdirilah. Go thy way, pergilah, benar bahasa Indonesia. Thy faith had made thee whole. Nah ini agak beda nih. Bahasa Indonesia mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Thy faith had made thee whole. Whole bahasa Indonesianya bukan selamat. Tapi whole bahasa Indonesianya adalah utuh. Ternyata bedanya 9 orang sama 1 yang kembali. 1 orang Samaria yang kembali dan tersungkur dan mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Saudara tahu orang yang sakit kusta? Kupingnya hilang, hidungnya hilang, jari-jarinya tinggal 2, putus semua. Ternyata beda yang 9 sama yang 1 mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Yang 9 cuma jadi tahir. Tapi yang datang balik kepada Tuhan Yesus dan tersungkur dan mengucap syukur. Dia dibuat utuh kembali sama Tuhan Yesus. Jarinya balik lagi, semuanya utuh. Whole new creation once again. Sekali lagi, dunia suka memframing kita. Kita kayak dikasih kutuk. Dan saya mau yakinkan guys Pakuan pada pagi hari ini, tidak ada kutuk keturunan. Tidak ada. Percaya baik-baik. Semua kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Oleh Tuhan Yesus, sempurna selesainya. Gak ada kutuk keturunan. Kakek saya jantung, papa saya jantung, saya kayaknya bulan depan kena jantung. Gak ada gitu-gituan. Kayak tadi gitu, kakek saya dari dulu kayaknya cerai, ya keluarga kayak saya kena kutuk cerai namanya. Tidak ada seperti itu. Tidak ada kutuk keturunan untuk orang yang mengucap syukur dan tersungkur di depan Tuhan Yesus. Tidak ada kutuk keturunan. Catat baik-baik. Nah kutuk ini suka menjadi framingnya orang buat kita. Kita di framing dari masa lalu kita. Kita di framing dari penyakit-penyakit kita. Sakit jiwa lah, kesalahan yang kita buat dan lain sebagainya. Itu pertanyaan banyak orang. Nama saya udah gak baik Pak. Nama saya udah buruk di mata anak-anak saya. Nama saya udah buruk Pak di gereja. Nama saya gak baik, saya mau tinggalin apa? Apa yang saya wariskan? Ingat baik-baik saudara, kita masih punya Tuhan Yesus. Yang sanggup merubah saudara. Menjadi whole, menjadi utuh kembali. Saudara mungkin pernah punya kepahitan. Saudara pernah mengalami kegagalan. Ya, jangan memframing diri sendiri. Jangan pernah menuduh diri sendiri dari kegagalan saudara. Dari masa lalu saudara. Karena waktu saudara mulai mengucap syukur.
Ya, jangan kepahitan sama masa lalu ya. Setuju? Wah, masih roaming kayaknya. Ampuni mantan suami saudara. Ampuni mantan istri saudara. Ampuni orang-orang yang nyakitin saudara. Masih roaming. Ampuni orang tua kalian. Ampuni. Ya. Mulai mengucap syukur, Tuhan terima kasih, saya diizinkan sakit hati waktu itu. Terima kasih Tuhan. Wah, makin roaming nih. Hah? Tuhan terima kasih, saya dibohongin sama orang itu. Terima kasih Tuhan. Hah? Ingat mengucap syukur. Tersungkur dan Tuhan terima kasih, saya punya masa lalu yang buruk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya percaya Tuhan Yesus akan membuat saudara jadi utuh kembali. Terima kasih sama orang yang nyakitin kita. Karena itu makes us stronger than before. Orang yang bohongin kita membuat kita lebih pinter hari ini kan. Kalau nggak pernah dibohongin, blow on terus kan. Hah? Makanya terima kasih, jangan pahit sama gitu-gituan. Pahit, ingat kita udah bahas banyak cerita. Pahit membuat kita sakit jiwa kita. Kayak Absalom tadi, nggak pernah dibenerin, nggak pernah diberesin sakit jiwanya. Akhirnya dia end up seperti itu. Tidak mewariskan apa-apa. Cuman sebuah monumen. Saya percaya kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Saya percaya warisan buat dari saudara-saudara untuk keturunan saudara adalah warisan ilahi yang luar biasa. Warisan takut akan Tuhan. Jadi teladan, walaupun kita sempat jatuh, ya, kita sempat kepleset, tapi ternyata kita mau bangkit, ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kencang banget kalau gitu-gituan.